Memang kegiatan ya, memang kegiatan ya yang dilakukan bahkan si Mikhail Popkov ini, siapa sih Mikhail apa sih? Pok, Popkov, Popkov. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Rusia, di sana banyak pembunuh berantai yang saling berprestasi, banyak-banyakan ngebunuh. Ada salah dua yang terkenal. Salah satunya Alexander Pichaskin. Dia membunuh sebanyak 52 orang. Dia terkenal sebagai pembunuh papan catur. Dia itu membunuh karena terinspirasi dengan satu pembunuh Rusia lainnya yang bernama Andrei Chikatilo, yang konon dia adalah pemegang rekor pembunuh berantai terbanyak di Rusia. Dia membunuh sekitar 60 orang. Ternyata guys, ada satu lagi pembunuh di Rusia ini yang tidak terkenal, tapi ternyata dialah pemegang rekor pembunuh berantai. Siapa dia? Oke, sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update video dari channel gue. Pemegang rekor ini bernama Mikhail Viktorovich Popkov atau lebih dikenal sebagai Mikhail Popkov. Dia adalah seorang polisi guys. Dia polisi loh kerjaannya. Tapi ternyata dia telah melakukan pembunuhan yang sangat mengerikan dan sangat banyak. Dan memang kebanyakan latar belakang dari pembunuh berantai itu diawali dari masa lalunya yang sangat kelam ya, dan membekas di jiwanya. Itu terjadi juga kepada Mikhail Popkov ini. Dimulai dari kehidupan masa kecilnya yang sangat kelam. Dia dilahirkan tanpa seorang bapak. Karena ibunya ini adalah seorang yang sangat-sangat error guys. Jadi bahkan ibunya sendiri itu nggak tahu si Mikhail ini bapaknya yang mana, itu nggak tahu gitu loh. Parah banget kan. Dari kecil Mikhail Popkov ini sudah melihat pemandangan si ibu ini dalam seminggu itu bisa beberapa kali membawa pulang laki-laki yang berbeda ke rumahnya. Dan dia melihat dan mendengar sendiri apa yang dilakukan ibu dan laki-laki itu. Suara-suara gitu deh ya, aduh itu bikin stres. Kemudian tidak hanya itu, Mikhail Popkov ini dihajarin terus guys sama ibunya. Ibunya itu galak banget. Rupanya hal ini sangat membekas kepada kejiwaan dari si Mikhail. Sampai dia kemudian tumbuh dewasa, rupanya si Mikhail Popkov ini orangnya otaknya lumayan ya. Itu terbukti dia sampai keterima di Akademi Kepolisian, sampai kemudian jadi polisi, bahkan dia diangkat menjadi seorang detektif. Tapi rupanya seiring dari kedewasaan dia gitu ya, dan kesuksesan dia itu, rupanya trauma masa kecilnya itu terus membekas dan tidak bisa hilang dari pikirannya. Di kehidupannya secara normal ya, sebenarnya si Mikhail Popkov ini dikaruniai anak juga. Dia menikah dengan orang baik-baik yang bernama Elena Popkov. Anaknya bernama Katerina Popkov. Dan keluarga ini keluarga bahagia loh. Keluarga yang normal, nggak ada sama sekali tanda-tanda akan kejahatan atau tanda-tanda mencurigakan dari gerak-gerik si Mikhail Popkov itu nggak ada. Dia bahkan dicap sebagai orang tua yang bertanggung jawab, seorang ayah yang sangat mencintai keluarganya. Dan rupanya dalam melakukan segala kejahatannya itu ditunjang oleh pekerjaan dia gitu loh sebagai seorang polisi. Makanya dia akhirnya sampai tidak terbongkar kejahatannya hampir 20 tahun loh. Rupanya sejak kelakuan dari ibunya dari semasa kecil itu ya, si Mikhail Popkov ini menanamkan tumbuh rasa benci yang luar biasa kepada wanita-wanita yang sifatnya mirip dengan ibunya sendiri. Makanya dia terus berburu wanita-wanita yang mirip kelakuannya seperti ibunya. Seperti misalnya kalau ada cewek yang keluar bar dengan keadaan setengah mabuk atau bahkan nggak mabuk gitu ya, masih seger gitu, dia deketin si cewek ini pada saat si cewek udah meninggalkan bar kan.
Dia deketin terus nawarin tumpangan ke rumah. Siapa sih cewek yang bakal curiga sama orang yang memakai baju polisi dan memakai kendaraan polisi? Pasti percaya. Makanya cewek itu akhirnya rata-rata pada mau menerima tawaran dari si Mikhail ini. Kemudian setelah cewek ini masuk ke dalam mobil pun berjalan. Tidak lama berjalan, si Mikhail selalu nawarin. Ada dua nih tawarannya. Pertama, kamu mau saya antar langsung ke rumahmu. Kedua adalah, gimana kalau kita minum-minum dulu yuk sebentar. Apabila si wanita menjawab pertanyaan yang mengiyakan pertanyaan yang kedua untuk diajak minum-minum, nah itu adalah si cewek telah memilih jalan kematiannya sendiri. Biasanya si Mikhail langsung membawa cewek itu ke tempat sunyi. Dia biasanya membawa ke hutan-hutan gitu, daerah hutan. Sudah sampai di hutan itu, Mikhail akan memukul kepala perempuan ini pakai benda tumpul yang rupanya sudah disiapkan ya. Pukul jeder sampai tidak sadarkan diri. Setelah perempuan itu tidak sadarkan diri, dia pun mulai melucuti bajunya, kemudian meruda paksanya ya. Ini bahasa sopan zaman now kan, ruda paksa gitu. Dan dalam beberapa kasus si Mikhail ini bahkan menghabisi wanita itu dulu baru kemudian meruda paksanya. Jadi termasuk ada nekrofilia ya, bercinta dengan mayat gitu. Dan hal itu memang kemudian menggegerkan Rusia karena sama sekali tidak ada jejak siapa pelakunya. Dan cewek-cewek itu di daerah Siberia, ini terjadi di daerah Siberia ya, bahkan jadi momok bagi cewek-cewek muda. Mereka pada takut keluar rumah pada malam hari. Tapi jelas ini kan tidak berlaku bagi wanita-wanita yang rada nakal gitu ya. Mereka mau kebar mah tetap aja kebar gitu. Dari sekian banyak wanita yang diajak oleh si Mikhail ini untuk minum gitu ya, minum atau diantar ke rumah, hanya 2 orang yang setuju untuk diantar langsung ke rumah. Mereka nggak mau ikut minum sama si Mikhail. Jadi kebayangkan berapa banyaknya korban yang dilakukan oleh Mikhail Popkov ini dari tahun 1998 sampai tahun 2010. Ada beberapa kasus dari pembunuhan si Mikhail ini yang mengerikan. Salah satunya itu dia membunuh 2 orang yang bernama Tatiana dan Yulia. Tatiana dan Yulia itu saat kejadian mereka habis selesai nonton konser. Kemudian setelah nonton konser, rupanya keadaan mereka sedikit mabuk ya. Mereka pulang dengan berjalan kaki. Itulah momen yang dimanfaatkan oleh Mikhail ini. Seperti biasa kan, si Mikhail nawarin tumpangan, terus ngajakin minum, mereka mau. Terus mereka dibawa ke tempat sepi, kemudian dihabisi di hutan. Jasad dari kedua wanita ini kemudian ditemukan oleh kepolisian yang dari informasi orang yang menemukan ya. Mereka melihat kondisi dari 2 orang korban ini sungguh mengerikan ya. Udah gak berbentuk karena tubuh mereka sudah dimutilasi kecil-kecil guys. Kemudian ada lagi korbannya yang seorang PSK. Kalau PSK ini kan jelas ya, menurut dia PSK itu adalah orang yang harus dihabisi, harus dibersihkan dari muka bumi ini. Keadaannya sama, tubuhnya cerai-berai karena dimutilasi. Kemudian ada lagi pembunuhan yang sama nih, 2 orang korban sekaligus yang bernama Marina dan Lilia. Saat itu Marina dan Lilia habis bercengkrama berdua nih ya di bar. Mereka mungkin pasangan lesbi kali ya. Pokoknya mereka berdua di bar ini. Setelah itu keluar dari bar, seperti biasa si Mikhail pun mendatangi mereka dengan gaya polisi baik-baik gitu pasti kan, nawari tumpangan. Kedua orang ini pun mau, akhirnya dibawa ke tempat sepi. Kemudian mereka pun dipukul dua-duanya itu di tempat sepi itu, di hutan itu ya, belakangnya sampai dua-duanya pingsan. Kemudian Mikhail ini melanjutkan dengan menusuk kedua orang ini berkali-kali. Setelah kedua orang ini dilihat sudah meninggal, dia pun langsung melakukan kegiatan nekrofilianya, yaitu meruda paksa mereka.
Kemudian dia pun meninggalkan dua jasad wanita ini ya, dia pulang gitu. Nah, setelah sampai rumah, dia meriksa dompetnya gitu atau kantongnya, dia lihat ternyata kartu tanda pengenal kepolisiannya hilang, gak ada di kantongnya. Wah, jangan-jangan ketinggalan di tempat kejadian gua ngebunuh cewek dua tadi nih. Dia langsung buru-buru balik ke hutan. Dicari ternyata ketemu untungnya ya. Nah, pada saat dia ngambil kartu itu, terdengarlah rintihan dari si Liliana. Liliana masih hidup guys, merintih. Aduh, coba kalau dia nggak merintih gitu ya. Jadi karena merintih akhirnya ketahuan sama si Mikhail Popov ini. Kemudian Mikhail pun nyari benda tajam, di badannya nggak ada, dia balik ke mobil. Di mobil ada pacul guys. Dia ngambil pacul itu dari bagasi mobil, dibacokin berkali-kali ke tubuh Liliana pakai pacul. Gila nggak? Kemudian ada lagi salah satu korban. Kalau korban ini udah dia kenal. Dia korbannya ini adalah guru les musik dari anaknya sendiri. Jadi rupanya guru les musik ini tipe orang yang rada itu juga ya, karena suka main ke bar gitu. Dan modusnya juga sama. Dia tawarin tumpangan, kemudian dibawa ke tempat sepi, kemudian dihabisi. Setelah kejadian itu, 2 hari kemudian rupanya jasad dari guru les anaknya ini ditemukan oleh kepolisian dan diselidiki kan. Kemudian 2 hari selanjutnya, biasanya kalau sekolah itu ada anggota dari guru yang meninggal kan suka minta sumbangan ya. Si bapaknya ini langsung ngasih sumbangan gede banget guys. Paling gede di antara orang tua lainnya. Jadi bisa jadi untuk nutupi jejak juga biar nggak mencurigakan. Rupanya kegiatan membunuh dari Mikhail Popov ini itu banyaknya dilakukan pada hari Rabu setiap minggunya gitu. Itu kalau dia sempet ya. Jadi maksudnya hari Rabu itu kan memang hari liburnya dia, dari dinas kepolisian itu jatuhnya hari Rabu guys. Makanya akhirnya polisi pun menyelidiki hal ini dan memang tidak ada petunjuk sama sekali, tidak ada hal mencurigakan apapun. Karena apa? Karena yang melakukan adalah seorang polisi detektif yang biasanya melakukan penyelidikan tentang pembunuhan. Makanya si Mikhail ini tahu apa langkah-langkah yang dilakukan polisi untuk menyelidiki suatu kasus pembunuhan. Dia sudah mengantisipasinya sedemikian rupa sehingga jejaknya ini susah untuk ditemukan. Bahkan si Mikhail Popov ini dia juga ikut menyelidiki kasusnya sendiri guys. Gila nggak? Jadi dia pelakunya, dia yang menyelidiki kasusnya sendiri dan dia dipercaya oleh kepolisian untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut. Makanya meskipun dia akhirnya menemukan ada kejanggalan di TKP atau apa yang dia lakukan ketinggalan di TKP, itu cepet-cepet dia hilangkan sendiri atau dia ambil. Hingga waktunya sampai 2010 ya, itu sampai 12 tahun lebih itu aman-aman aja, nggak ketahuan. Memang korban-korban dari Mikhail ini kondisinya rata-rata mengerikan. Ada yang jantungnya hilang, ada yang matanya hilang, dan rata-rata pada dimutilasi semua. Sampai ada satu kasus yang harusnya bisa membongkar siapa pelakunya. Ada satu korban dari Mikhail Popov ini yang rupanya dia berhasil selamat dari kematian. Ceritanya cewek ini bernama Svetlana. Svetlana ini sebenarnya cewek baik-baik ya, tapi kagak tahu juga kenapa dia dihajar juga nih sama si Mikhail nih. Si Svetlana ini pada saat itu berusia 17 tahun dan dia baru beres belajar kelompok bersama teman-temannya. Setelah itu dia pulang memang pada malam hari ya, dia berjalan kaki. Kemudian si Mikhail ini melihat si Svetlana di pinggir jalan itu, dia pun langsung mendatanginya dan menawarinya bantuan tumpangan untuk mengantarkan ke rumah. Beda memang kasusnya si Svetlana ini. Dia nggak diajak minum karena mungkin si Mikhail tahu ya, ngelihat si Svetlana ini kayaknya cewek baik-baik gitu. Makanya dia langsung aja dibawa ke hutan. Sesampainya di hutan, si Svetlana ini rada sadis sih guys. Pertama kan dipukul kepalanya dulu kan dari belakang.
Jeder. Setelah itu si Svetlana jatuh nih ke tanah. Jeret. Nah, setelah jatuh ternyata si Svetlana ini masih sadar gitu, masih mau bangun gitu. Nah, sama si Mikhail Popkov ini kepalanya langsung ditendangin, guys. Jeduk, ditendangin itu kepalanya. Jadi dia tendang sini, di sini ada pohon gitu loh. Jadi jedok, jedok gitu. Jadi udah ditendang ke pohon gitu. Buak, buak, buak. Memang kalau digituin ya itu akibatnya kan darahnya banyak banget ya, karena ditendangin jebrot-jebrot kan pasti mengerikan gitu, dua arah di mana-mana. Hal itu menyebabkan si Mikhail ini mengira si Svetlana ini udah meninggal gitu loh, karena dia udah diem tergeletak dan matanya agak kebuka dikit gitu. Kalau orang meninggal itu kan biasanya ada yang rada kebuka kan, kalau pingsan biasanya benar-benar tertutup gitu. Nah kebetulan si Svetlana ini pingsannya matanya rada kebuka. Jadi si Mikhail ini mengira si Svetlana udah meninggal. Setelah itu si Mikhail kan pergi nih meninggalkan lokasi. Setelah dia beberapa langkah berjalan, si Svetlana siuman lagi, guys. Dia merintih-rintih. Didatengin lagi dong sama si Mikhail, dihajar lagi. Jebret, 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 sampai dikira benar-benar sudah meninggal. Dan yang bedanya lagi, ini kok beda banget ya kasus si Svetlana ini. Biasanya setelah dia menghajar korbannya, si Mikhail ini kan memutilasi, menusuk-nusuk, memperkosa. Dan kalau memperkosa sih bener, si Svetlana itu diruda paksa sama si Mikhail. Cuman dia tidak dilanjutkan dengan menghabisinya bener-bener gitu loh. Dia ditinggalkan begitu saja di tengah hutan. Ternyata hal itu adalah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh si Mikhail Popkov. Si Svetlana ini ditemukan oleh seorang pemburu hutan yang kemudian melaporkannya ke polisian, dan pihak medis pun datang dan membawa si Svetlana ini ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu entah gimana ceritanya gitu ya, si Svetlana ini dimasukkan ke dalam ruangan mayat. Berarti emang bener ya si Svetlana ini bener-bener kayak meninggal. Tapi menurut gua kayaknya dia mengalami mati suri deh, guys. Jadi kayak orang mati padahal belum mati. Si Svetlana mengaku ya, dia itu terbangun karena merasa sangat kedinginan. Dia terbangun sudah berada di ruangan kamar mayat. Dia pun dengan lemahnya teriak-teriak dengan suara yang kecil gitu ya. Untungnya itu terdengar oleh penjaga kamar mayat, hingga dia pun dikeluarkan dari ruangan kecil tempat naruh mayat itu kan. Dia pun setelah beberapa hari kemudian dirawat, dia benar-benar mulai sehat. Kemudian setelah keadaannya sudah membaik, si Svetlana ini adalah satu-satunya saksi kunci ya. Harapan polisi bisa tahu nih siapa pelakunya. Mereka pun menanyai si Svetlana. Svetlana dengan lantang, dengan tegas mengaku kepada polisi bahwa pelakunya adalah seorang polisi. Di situ para polisi ini terperanjat, kaget ya. Hah? Polisi? Ya udah kamu tunjukin deh siapa ini pelakunya. Mereka menunjukkan foto-foto anggota kepolisian yang berada di Siberia. Sampai akhirnya foto dari Mikhail Popkov pun ditunjukkan, dan Svetlana langsung bilang, ini dia pelakunya. Saat dibilang gitu, itu kepolisian di Siberia itu satu pun kagak ada yang percaya, guys. Mereka gak percaya si Mikhail Popkov ini adalah pelakunya. Tapi sebagai kepolisian yang mendapatkan petunjuk apapun kan harus diselidiki. Mereka pun menyelidiki, menanyanya kepada Mikhail langsung, yang jelas-jelas dijawab dengan menyanggahnya. Dia bilang cewek itu berbohong, bukan saya pelakunya. Bahkan Mikhail ini menunjukkan alibinya yang yang istrinya sendiri. Istrinya itu bilang bahwa pada malam kejadian Mikhail Popkov ini memang berada di rumah, tidak sedang bepergian gitu loh pada malam itu. Jadi nggak tahu istrinya bohong atau gimana, gue kagak ngerti di sini, guys. Yang jelas istrinya sangat membela suaminya itu. Hingga kemudian karena polisi lebih mempercayai kepada istri dari Mikhail Popkov ini, yang rupanya istrinya itu adalah seorang polisi juga, hingga akhirnya si Mikhail Popkov pun dibebaskan dari tuduhan itu. Setelah pasca kejadian ini ya,
nama si Mikhail ini jadi baik-baik aja di kalangan kepolisian. Dan waktu berlalu sampai ada satu kejadian yang sangat menyakitkan hati dan mental dari Mikhail Popkov. Dia mengetahui, tidak sengaja mengetahui bahwa istrinya sendiri telah berselingkuh. Dia mengetahui dengan cara di tempat sampah rumahnya ini ada 2 kondom di situ gitu, bekas pakai. Jadi akhirnya dia pun semakin dendam kepada namanya wanita yang kelakuannya seperti itu. Kemudian pada tahun 1998 itu adalah saat si Popkov ini mengundurkan diri dari kepolisian. Bukan pensiun guys ya, dia mengundurkan diri. Saat itu memang dia sudah menderita satu penyakit sipilis, satu penyakit kelamin yang disebabkan tertularnya dia dari korban-korbannya itu. Jadi salah satu korbannya itu rupanya ada yang sakit sipilis ya, hingga dia pun tertular penyakit itu. Setelah dia keluar dari kepolisian, dia pun melamar sebagai security di perusahaan minyak yang berada di Siberia itu. Setelah itu dia menjalani hidupnya secara normal. Jadi maksud gua guys, secara normal itu adalah secara yang biasanya dia lakukan. Jadi meskipun dia udah pensiun dari kepolisian dan sudah menderita sipilis, dia masih terus melakukan pembunuhan. Sampai satu titik di mana penyakitnya itu menyebabkan dia impoten. Setelah impoten itu, rupanya dia mulai mengurangi kegiatannya membunuh itu, dan itu terus tidak dapat dipecahkan oleh kepolisian sampai waktu berlalu tahun 2012. Saat itu rupanya polisi membuka kembali ya file-file ini, dan bukan membuka sih, memang sebenarnya kasus dari Mikhail Popkov ini atau dijuluki The Werewolf gitu sama orang Siberia Rusia itu kan, pembunuh The Werewolf itu tidak ditutup sih, cuman nggak ada petunjuk apapun aja gitu. Nah tahun 2012 ini teknologi sudah mulai canggih, teknologi DNA dan segala macamnya kan. Mereka mengawali penyelidikan ini dengan jejak ban mobil yang ada di setiap TKP kejadian. Mereka menemukan kesamaan dan akhirnya menyimpulkan bahwa itu adalah jejak ban dari mobil polisi. Kemudian mereka pun mengumpulkan DNA dari para korban. Setelah mengumpulkan itu, ternyata ditemukan itu adalah hanya ada satu sumber dari DNA. Berarti pelakunya adalah satu orang. Mereka pun menguji DNA dari seluruh kepolisian Siberia yang jumlahnya 3.500 orang. Karena penyelidikan DNA ini dilakukan kepada polisi yang aktif, polisi yang sudah mengundurkan diri, bahkan polisi-polisi yang pensiun, itu semua diperiksa DNA-nya, termasuk si Mikhail Popkov. Akhirnya ketahuanlah bahwa DNA yang ada di tubuh korban itu adalah DNA milik Mikhail Popkov. Hal ini sontak membuat seluruh jajaran kepolisian terkejut. Seperti kita tahu, si Mikhail ini terkenal atau orang-orang tahunya sebagai sosok yang sangat bertanggung jawab kepada keluarga, sangat sayang kepada keluarga, dan karirnya di kepolisian juga bagus banget gitu. Dia ditangkap pada tahun 2012 pada tanggal 23 Juni. Saat ditangkap di kantor kepolisian, dia pun ditanya tentang perbuatannya dan dia tidak bisa mengelak ya, karena udah teknologi DNA kan nggak bisa dielakkan lagi. Dia ditanya, udah berapa banyak kamu membunuh? Dia menjawab, saya tidak tahu. Dan memang udah bertahun-tahun gitu dia melakukan berapa kali kagak hafal ya. Sampai kemudian pada tahun 2015 akhirnya dia pun divonis dengan dakwaan 22 pembunuhan yang dilakukan. Dia dihukum penjara seumur hidup. Memang sayang banget ya dihukum penjara, karena pada tahun 1998 itu Rusia udah ngapusin pembunuh hukuman mati gitu loh. Makanya yang terberat hukuman itu adalah hukuman seumur hidup. Dia pun menjalani hukuman itu selama 2 tahun kemudian ya, pada tahun 2017. Polisi menemukan fakta bahwa si Mikhail Popkov ini telah membunuh
dakwaan lagi yang berbeda pembunuhan yang dilakukan olehnya. Sampai akhirnya ke pengadilan lagi yang kedua nih, hingga terbukti yang 56 pembunuhan, sedangkan yang 3 dia baru didakwa melakukan. Hingga totalnya 56 tambah 22 itu 78 korban guys. Jauh melewati Andrei Chikatilo sama Alexander Pichaskin, padahal mereka berdua tuh yang lebih terkenal ya. Hingga sampai saat ini memang Mikhail Popkov ini masih dalam penjara, dia belum meninggal guys, dia masih ada di penjara Siberia yang berada di Rusia. Mungkin segitu dulu kisah untuk hari ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih, thank you and see you.